Om Swastiastu. Kembali lagi ke Agung Putra Channel, masih bersama saya Henry dan narasumber kita Beli Agung. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa tips. Kira-kira tips apa yang bakal saya tanyakan, nanti simak video berikut ini. Jadi Bri, saya punya beberapa pertanyaan yang saya pengen tahu nih, tipsnya apa nanti. Mungkin nanti teman-teman Agung Putra juga pengen tahu. Ya, jadi saya punya rumah nih. Saya punya rumah ada totalnya sih ada 3. Kebetulan 2 itu nggak saya tempati dan nggak saya kontrakin juga ke orang. Jadi posisi sih sekarang kosong. Nah, kan kata orang kalau rumah kosong itu kurang bagus. Ya, kurang bagus dalam artian nanti ada sosok atau makhluk-makhluk yang menempati. Ya, banyak itu yang membicarakan itu. Jadi kira-kira nih dari Beli ada tips apa supaya rumah saya yang kosong itu tidak ditempati sama makhluk-makhluk yang gaib gitu ya. Mungkin ada solusinya gimana gitu. Oke. Jadi ini juga buat masukan buat teman-teman semua, sahabat Agung Putra. Ini ada beberapa tips dari saya atau informasi yang mengenai rumah yang sudah lama atau tidak terurus. Kalau bisa sih dikontrakin loh. Bisa dikontrakin. Bisa dikontrakin ya. Oke. Tapi karena kawasan pandemi ini yang kontrak kayaknya susah. Benar. Iya. Ini ada beberapa daerah, kita ngomong kawasan di Bali lah. Jika kau punya ada rumah yang memang benar-benar kosong dan tidak pernah dihuni sama sekali dan tidak pernah didatangi, tidak pernah dibersihkan, jadi kan gitu ya. Oke. Itu memang dari pendapat umum rumah itu menjadi sarang atau banyaknya sosok-sosok yang memang tinggal di rumah itu karena tidak dihuni oleh manusia. Akhirnya mereka menjadi nyaman dan bersarang di rumah tersebut. Dan aura rumah itu pun menjadi wingit atau angker. Hingga ada juga pada saat tertentu entah keluarga si pemilik datang untuk mencoba tinggal di sana, ada saja gangguan biasanya, ya kan, seperti itu. Biar tidak terjadi seperti itu, kalau di Bali ini kita ngomong di Bali, kalau di daerah lain ini karena kita tinggal di Bali, di rumahnya kok ada pelinggih tidak? Tidak ada pelinggih. Kalau memang biasanya kalau ada pelinggih, setidaknya setiap rainan, purnama kita ada memberikan kesajian lah, ya, atau banter menghargai keberadaan mereka, keberadaan yang memang sebelumnya. Jadi teman-teman harus tahu juga, bukan hanya rumah yang kosong ada penghuni yang halus. Kadang rumah yang dihuni oleh manusia pun itu ada. Ada yang memang tidak diketahui oleh si pemilik, atau si pemilik sensitif bisa mengetahui keberadaannya. Berarti ingat, tidak semua rumah jadi bukan berarti rumah kosong saja ada penghuninya atau bersarang. Rumah yang ada penghuninya pun penghuninya manusia itu bisa ada sarangnya. Cuma kadarnya yang berbeda. Kadarnya dalam arti mereka energinya tidak begitu keras terhadap manusia karena dia sudah terbiasa dengan energi manusia. Jika rumah itu tidak ada penghuni, yang satu-satunya adalah selalu merawat. Jangan sampai rumah itu hancur, rumah itu pengap, sampai ada sarang laba-laba. Itu biasanya sudah mengundang mereka. Gitu. Tapi jika
Ko sendiri di rumah itu rutin lah, paling nggak seminggu 2 kali atau seminggu sekali untuk membersihkan rumah tersebut, sehingga mereka mengerti bahwa rumah itu benar-benar tidak ditinggal oleh si pemilik. Karena pada saat si pemilik misalnya Ko masuk ke rumah Ko yang memang kosong, seminggu 2 kali membersihkan, mereka sudah tahu si pemilik ini tidak benar-benar meninggalkan rumahnya. Ada sosok yang mengerti, dia sudah membaca pikiran si pemilik, itu sudah tahu. Berarti mereka tidak mungkin yang dari selain si penunggu asli, si penunggu asli tidak mungkin ada yang lain. Dan dia bersarang beranak pinak, makhluk itu di sana. Jadi intinya adalah rumah itu harus tetap dijaga, tetap dibersihkan. Jangan sampai 1 bulan full kosong dan hancur. Tipsnya itu saja. Jadi singkat kata, biarpun tidak kita tinggali, tapi setidaknya kita boleh suruh orang atau kita bayarin orang ya buat bersihin rumah itu. Ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah ya. Betul. Untuk bersihkan. Ya, seperti contoh yang sudah kita eksplor, rumah itu kan kosong, tapi dalam berapa bulan atau berapa ini ada orang yang tinggal di sana, dan rumah itu bersih. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi sosoknya pun bukan sosok yang berbahaya ada di sini. Gitu loh. Kalau sampai benar-benar rumah itu tidak pernah dihuni dan kotor dan pengap, itu takutnya adanya sosok-sosok yang berbahaya tinggal di sana. Gitu. Nantinya susahnya adalah mengusir mereka, karena mereka sudah menguasai area di sana. Oke. Terus satu lagi, saya punya pertanyaan. Ini kebetulan teman saya, kejadian di teman saya. Jadi dia punya rumah. Awal sebelum dia tinggalin, dia sudah cocok dengan rumah ini, terus dia beli. Pertama-tama tinggal itu nyaman banget. Terus kalau selang berapa waktu merasa rumah itu tidak nyaman gitu ya. Nah, apakah rumah itu jadinya ada energi negatif atau sosok-sosok gaib yang membawa energi negatif terlalu besar ke rumah itu, atau bagaimana? Gini, kalau hal tersebut biasanya kita harus lihat atau deteksi sebelumnya. Karena kalau kita harus lihat satu persatu, tidak semua sama masalahnya. Pertama, awalnya rumah itu baik, ditempati, dan tiba-tiba berubah menjadi tidak nyaman, merasa ada gangguan, sakit-sakitan, ya kan, itu maksudnya kan. Yang pertama, apakah memang ya secara umum kita sudah mengenal yang namanya apakah orang itu disantet, atau diganggu lah sama orang yang memang dia tidak suka adanya makhluk halus yang disuruh ingin mengganggu rumah tersebut. Itu kan kita harus lihat satu persatu. Ya kan, nggak bisa kita melihat oh ini karena ini gitu. Itu yang biasanya umum. Yang kedua, orang itu mungkin dia sebelumnya ketempelan dari luar. Tempelan dalam arti adanya makhluk halus yang mengikuti dari luar ya. Dari luar, sehingga dia merasa tidak nyaman ada di rumahnya, karena itu informasi bahwa ada makhluk halus nih yang baru yang datang ke rumahmu. Itu yang membuat orang itu biasanya tidak nyaman. Yang ketiga, adanya memang ketersinggungan makhluk halus yang memang tinggal di rumahnya dia. Jadi makhluk halus itu bisa tersinggung, sama seperti kita, gitu loh. Jadi ada hal yang perasaan kita sih nggak menyinggung, tapi mereka itu terasa tersinggung. Jadi membuatlah rumah itu merasa tidak nyaman karena makhluk halus. Gitu. Asal bukan karena pandemi ini ya, semuanya pada bingung ya. Karena pandemi memang banyak yang nggak nyaman nih. Makan nggak nyaman, tidur nggak nyaman. Ya, nanti makhluk halus disalahin lagi. Ya, ngopi juga nggak nyaman. Ya. Kopinya pahit benar ya. Jadi oke, itu beberapa tips untuk teman-teman Agung Putra ya. Jadi ingat, selalu berdoa. Oke, iya benar, selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman Agung Putra dimanapun berada, kalau memang kalian punya aset banyak, kalau kalian nggak tempati, tapi ya at least dibersihin lah, sebulan sekali, 2 bulan sekali,
Jadi energi rumah itu auranya itu tetap bagus gitu. Itu kesimpulan yang saya dapat dari beli tadi. Jadi begitulah video kita hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan yang satu lagi yang gratis, ingat tanda lonceng, di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Om Santi 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 Om.